Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik semuanya di rumah. Pagi hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran IPS kita. Yang minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang benua Asia. Kali ini kita akan nyambung ke benua yang lainnya. Adapun tujuan pembelajaran kita sama dengan pembelajaran yang kemarin. Coba sekarang perhatikan gambar di layar. Itu gambar apa itu? Menara Eiffel. Ya, betul, Menara Eiffel. Menara Eiffel itu ada di negara mana? Paris. Iya, betul. Paris itu termasuk ada di benua apa? Eropa. Ya, betul. Berarti kali ini kita akan belajar tentang benua Eropa. Adapun yang akan kita pelajari yaitu pertama, kita akan belajar tentang letak astronomis. Masih ingat letak astronomisnya ya? Kemudian letak geografis, batas wilayah, keadaan alam, keadaan penduduk, dan karakteristik dari benua Eropa itu sendiri. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap standby, pantau terus video pembelajaran ini. Di akhir pembelajaran nanti, ada tugas yang harus kalian setor, dan ada juga penilaian pengetahuan yang harus kerjakan di CBT. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Kita perhatikan peta dunia ini. Kalau kita perhatikan peta dunia, Eropa itu tidak terpisahkan dari benua Asia. Oleh karena itu, biasanya Eropa ini lebih disebut dengan semenanjung barat benua Asia. Karena ada perbedaan kebudayaan yang begitu menonjol, sehingga Eropa menjadi benua tersendiri. Kita perhatikan posisi benua Eropa itu ada di sebelah baratnya benua Asia dan di sebelah utaranya benua Afrika. Dibatasi oleh apa saja? Yaitu kita perhatikan letak geografinya. Di sebelah utara benua Eropa itu ada Samudra Arktik. Di sebelah baratnya ada Samudra Atlantik. Dan di sebelah selatan ada benua Afrika. Di sebelah timur dibatasi oleh benua Asia. Benua Asia dengan benua Eropa ini nyambung, hanya dibatasi oleh pegunungan Ural, makanya sering disebut Eurasia, Eropa, Asia. Ini kalau kita perhatikan posisinya di dalam peta dunia. Sekarang kita lihat peta Eropanya. Di mana batas-batasnya? Kita perhatikan. Benua Eropa di dalam peta ini, tadi sudah Bapak sebutkan bahwa di sebelah baratnya itu dibatasi oleh Samudra Atlantik. Di sebelah utara dibatasi oleh Samudra Arktik. Sedangkan di sebelah timur ini ada pegunungan Ural dan ada Danau Kaspia atau Laut Kaspia. Kemudian di sebelah selatan ada Laut Hitam atau Black Sea. Ya, kemudian ada Turki, kemudian ada Laut Mediteran atau Laut Tengah. Ini batas sebelah selatan. Kemudian kalau kita lihat letak astronomisnya, ini garis bujurnya paling barat yaitu 10 derajat bujur barat dan paling timur yaitu 59 derajat bujur timur. Sedangkan kalau kita lihat garis lintangnya, maka
Di sebelah selatan itu berada pada posisi 35 derajat lintang utara, dan di sebelah utara itu berada pada posisi 71 derajat lintang utara. Berarti kalau kita perhatikan garis lintangnya, wilayah Eropa tidak ada yang beriklim tropis. Kebanyakan adalah iklim sedang dan iklim dingin. Sehingga di Eropa hanya tidak memiliki musim seperti di wilayah Asia Tenggara. Ya, jadi musimnya ada 4, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Kemudian kita lanjut, bagaimana, tadi letak sudah Bapak jelaskan ya. Jadi benua Eropa terletak di sebelah barat benua Asia. Bahkan dapat dikatakan bahwa benua Eropa adalah semenanjung bagian barat benua Asia yang dibatasi oleh rangkaian pegunungan Ural. Kemudian kalau kita lihat batas letak astronomis maupun letak geografinya ya. Kalau letak astronomisnya berarti benua ini tidak terlalu besar ya. Bahkan benua ini adalah benua terkecil nomor 2 setelah Australia. Luasnya hanya 10.180.000 km persegi. Oke. Batas-batasnya sudah Bapak sebutkan tadi. Kemudian kita lanjut kepada kondisi alamnya. Bagaimana bentang alam yang ada di Eropa? Bentang alam di Eropa ada pegunungan namanya Pegunungan Elbrus. Ini pegunungan yang paling tinggi di benua Eropa. Tingginya 5.633 meter. Jadi termasuk pegunungan tua di kawasan utara dan lipatan muda di selatan. Pegunungan di Eropa yaitu gugusan pegunungan tua di Norwegia yang membentang dari utara ke selatan dengan puncak tertinggi Gunung Kolgaldopingen. Ya. Pegunungan Alpen di kawasan Mediteran, di dekat Laut Mediteran dengan puncak tertinggi di Mont Blanc. Pegunungan Kaukasus sebelah selatan dengan puncak tertingginya Gunung Elbrus. Ini ada di Rusia ya, Rusia Selatan. Ini menjadi gunung tertinggi di Eropa yaitu Gunung Elbrus. Dan Pegunungan Ural di sebelah timur merupakan batas alam antara benua Eropa dengan benua Asia. Gunung-gunung di wilayah benua Eropa pada umumnya masih aktif namun tidak terlalu tinggi dan puncaknya diselimuti salju ya, seperti ini Gunung Elbrus ya. Sedangkan di sungai dan danau di Eropa, sungai-sungai di Eropa pada umumnya dijadikan sebagai batas alam antar negara. Seperti Sungai Rhine. Ya, ini sungai terpanjang di Eropa, yaitu panjangnya 1.320 km yang menjadi batas antar negara Swiss, Liechtenstein, Austria, Prancis, dan Jerman. Selain itu terdapat juga sungai Elbe dan Bude di Jerman, sungai Loire, sungai Rah di Prancis, serta sungai Uber dan sungai Weser di Polandia. Sungai tersebut pada umumnya berhulu di pegunungan Alpen. Hulunya, muaranya di Laut Baltik dan Laut Utara. Nah, jadi itu sungai-sungai yang ada di benua Eropa. Danau kita jumpai di kawasan utara seperti ada Danau Patem, Danau Vänern, Danau Hjälmaren, Danau Station di Swedia, ya, dan lain sebagainya. Itu tolong dibaca ya. Kemudian ini Danau Rhine ya. Iklimnya, Eropa merupakan satu-satunya benua yang tidak memiliki wilayah gurun. Jika dilihat dari bentuk wilayahnya, maka benua ini dicirikan dengan bentuk alam semenanjung yang tersebar di 3 wilayah utama,
yaitu semenanjung Skandinavia di bagian utara, semenanjung Siberia di bagian barat, dan semenanjung Italia di bagian selatan. Kondisi fisik yang lain akan diuraikan berikut ini ya. Eropa merupakan benua yang terletak di lintang tinggi sehingga terletak di kawasan beriklim sedang hingga dingin. Bahkan ada wilayahnya di bagian utara yang telah masuk lingkaran kutub utara, terutama di wilayah Rusia ya. Karena tersebut menyebabkan Eropa mempunyai kondisi iklim berikut ini. Pertama, di bagian pantai barat dipengaruhi iklim laut dari Samudra Atlantik. Arus hangat yang mengalir dari Samudra Atlantik menyebabkan kawasan pantai di daerah tersebut tidak membeku. Di bagian tengah terjadi peralihan iklim maritim yang basah ke iklim kontinen yang kering. Di bagian selatan dipengaruhi iklim laut Mediterania dan angin dari kawasan gurun yang panas sehingga kondisi cuacanya menjadi lebih hangat. Di bagian utara dipengaruhi iklim kutub yang dingin. Di bagian timur dipengaruhi iklim kontinental. Iklim kontinental atau iklim benua. Flora dan faunanya, flora dan fauna yang berkembang di benua Eropa pada dasarnya sama dengan flora dan fauna yang berkembang di kawasan beriklim sedang dan dingin. Jenis flora yang tumbuh di kawasan adalah ada hutan konifera, ini tumbuhan berdaun jarum, dan hutan yang meluruhkan daunnya di musim gugur. Jadi ketika musim gugur, itu daunnya rontok semua. Jenis flora yang lain adalah pohon maple, pohon ek, iris, lili, dan zaitun. Adapun fauna khas yang hidup di Eropa ada rusa, beruang kutub, serigala, ikan tuna, dan ikan haring ya. Ini beruang kutub, ini serigala. Ya. Bagaimana keadaan penduduk Eropa? Kita perhatikan ciri fisiknya. Penduduk Eropa dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, tapi semua itu masih tergolong ras Kaukasoid. Ya. Pertama, orang Nordik. Ini orang Nordik rambutnya pirang, seperti orang Norwegia, Swedia, dan Jerman. Itu orang bangsa Nordik. Kemudian bangsa Alpen ini berambut lebih gelap dan tebal, seperti orang Prancis dan Swiss. Orang Dinara yang berambut gelap, seperti orang Romania. Orang Mediterania yang bertubuh pendek dan berkulit kekuning-kuningan, seperti orang Spanyol, Portugal, dan Italia. Yang kelima, bangsa Slavia. Ini mencakup orang Rusia, Polandia. Penduduk Eropa mempunyai banyak bahasa dan dialek. Jadi dialeknya beda-beda. Tapi secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 rumpun. Yang pertama bahasa Indo-Jerman. Ini dipergunakan oleh bangsa-bangsa di sekitar Laut Baltik seperti orang Jerman, Belanda, dan lain-lain. Kemudian bahasa Baltik Slavia. Ini bahasa banyak digunakan oleh orang-orang Eropa Timur. Bahasa Romana ini dipakai oleh orang-orang Eropa Barat. Nah, itu. Bagaimana kegiatan perekonomian penduduk Eropa? Pertanian. Pertaniannya ini diolah secara lebih maju ya. Ya, intensif dan efisien. Produk yang dihasilkan antara lain ada kentang, gandum, dan barley. Meningkati peringkatan pertama nih ya. Barley ini menempati peringkat pertama di dunia, sedangkan hasil jagung dan daging menempati peringkat kedua. Hasilnya yaitu anggur, jeruk, dan sayuran. Jadi pertanian lebih maju di daerah Eropa. Perikanan, wilayah perikanan yang paling produktif di perairan Laut Utara, Samudra Atlantik, bagian utara, Laut Norwegia, dan Teluk Biscaye. Penangkapan ikan paus terdapat di Norwegia, Islandia, dan Rusia, sedangkan industri hasil perikanan terdapat di Norwegia, Rusia, dan Spanyol.
Pertambangan, hasil utamanya batu bara dan biji besi terbesar di dunia ini. Hasil lainnya baja, bauksit, tembaga, nikel, mangan, krom, perak, seng, dan minyak bumi. Di bidang industri, perkembangan industri di Eropa maju dengan pesat sehingga menjadi pelopor industri di dunia sejak terjadi revolusi industri pada abad 18. Ini dipelopori oleh Inggris. Ya. Hasil industri adalah mesin-mesin, pesawat terbang, mobil, elektronik, kimia, tekstil, makanan, dan minuman. Di bidang perdagangan, Eropa memegang peranan yang sangat penting untuk memacu perdagangan antar wilayah di kawasan Eropa. Dibentuk suatu badan yang kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi Eropa. Ini dibentuk pada tahun 1959 oleh Belanda, Belgia, Prancis, Italia, dan Jerman di kota Roma. Barang-barang yang diekspor dari Eropa adalah mesin-mesin, kendaraan bermotor, barang elektronik, bahan kimia, tekstil. Sedangkan barang-barang Eropa berupa minyak bumi, bahan baku untuk industri, dan makanan. Sampai Eropa membuat mata uang tunggal yang disebut dengan euro. Sekarang kita lihat apa sih keistimewaan dari benua Eropa itu. Benua Eropa ini kalau kita lihat penduduknya, sebagian besar penduduknya berkulit putih. Juga memiliki bangunan yang dianggap sebagai keajaiban dunia, yaitu Menara Eiffel dari Perancis. Kemudian ada Menara Pisa, seperti Pisa miring gitu ya, ada di Italia. Di benua Eropa, pertumbuhan penduduknya ini sangat rendah, bahkan sampai negatif. Sebagian besar negara-negara maju yang ada di Eropa itu mempunyai terowongan terpanjang di dunia, namanya terowongan Simplon, itu antara menghubungkan Swiss dan Italia. Di Eropa juga ada kota sebagai pusat mode dunia, namanya kota Paris, ada di Perancis. Kemudian tempat lahirnya ideologi-ideologi kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, sosialisme. Ya, ini tempatnya orang-orang penjelajah dunia ya di Eropa itu. Kemudian kompetisi sepak bola menjadi kegiatan bisnis. Sepak bolanya maju di sana ya. Seperti perdagangan. Benua Eropa mempunyai mata uang tunggal yaitu euro. Di benua Eropa juga dilalui garis bujur nol, yaitu tempatnya di Greenwich. Ya. Ini menjadi awal perhitungan waktu dunia. Di benua Eropa terdapat wilayah rawa terluas yaitu rawa Pripyat. Ini di perbatasan Belarusia dan Rusia. Di benua Eropa juga memiliki 5 negara terkecil di dunia. Dan bahasa yang dipakai menjadi bahasa dunia itu ada di Eropa, yaitu bahasa Inggris. Nah, anak-anakku, di akhir pembelajaran nanti coba kalian bikin dalam satu kertas, tulis pembagian wilayah Eropa. Jadi Eropa itu dibagi menjadi berapa wilayah. Eropa apa saja seperti Eropa Barat. Nah, yang masuk menjadi wilayah Eropa Barat itu negara mana saja. Kamu tulis di sampingnya situ. Misalkan Eropa Barat itu negara A, B, C, D, dan seterusnya. Eropa selanjutnya Eropa apa? Ya, ada berapa pembagiannya. Nanti setelah kalian tulis, nanti di foto, kalau diketik ya lebih bagus. Kalau diketik tinggal nanti upload. Bapak akan bikinkan penguploadan di penilaian KI 3. Nanti tinggal upload saja ya. Kalau ada apa-apa silakan kontak ya. Kalau nggak ngerti silakan ditanyakan melalui
WA. Insya Allah Bapak jawab. Nanti juga setelah kalian kirim, jangan lupa nanti kalian kerjakan penilaian pengetahuannya di CBT. Sudah, kalau sudah paham, Bapak cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajaran ini menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.